Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Utama PT Jasa Marga, Direktur Teknik Angkasa Pura I, Direktur Utama PT Bukit Asam, General Manager Angkasa Pura I, GM PT PLN UID Bali, dan Ibu Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian BUMN yang sangat terpilih. Pertama, saya mohon maaf terlambat hadir karena tadi ada acara di Unur yang agak lama, nggak bisa ditinggal, jadi mohon maaf jadi terlambat. Oh, ada Pak Wakil Wali Kota Denpasar. Tentu saya merasa sangat bahagia hadir pada acara ini dalam rangka peresmian pembangkit listrik tenaga surya atap di Jalan Tol Bali Mandara, sekaligus rupanya ini disatukan dengan PLTS di Bandara Igusti Ngurah Rai. Saya perlu menyampaikan bahwa pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi namun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali sejahtera, bahagia, niskala sekala sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menyelenggarakan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Salah satu program prioritas dalam pelaksanaan visi Mangun Satkerti Loko Bali itu adalah menjaga ekosistem alam Bali ini agar bersih. Alam yang bersih itu airnya harus bersih, sungainya bersih, danaunya bersih, lautnya bersih, sumber mata airnya bersih. Pangan yang disuplai, dikonsumsi juga harus bersih dan sehat. Kemudian udara yang dihirup juga harus bersih dan sehat. Itu dari visi Mangun Satkerti Loko Bali yang dibangun dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru yang meliputi 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan manusia,
yang menjadi bagian daripada unsur alam ini, meliputi atmakerti, penyucian dan pengharmonisan terhadap jiwa dan atma. Kemudian segaraketi, penyucian pantai dan laut. Kemudian danuketi, penyucian sumber-sumber mata air. Kemudian wanaketi, penyucian tumbuh-tumbuhan. Dan yang kelima janaketi, penyucian manusia. Serta yang keenam jagatketi, penyucian alam semesta. Nah, dalam konteks pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal inilah kami menjalankan visi Nangon Satya Loka Bali yang dituangkan dalam berbagai kebijakan. Salah satunya adalah untuk pangan, pertanian di Bali harus diselenggarakan dengan sistem pertanian organik agar menghasilkan kualitas pangan yang sehat, dan pengembangannya tidak menimbulkan polusi terhadap ekosistem alam, lingkungan sungai, danau maupun juga laut serta sumber air. Kalau sekarang di Bali dari 70.000 sawah, 70.000 hektar sawah di Bali, sampai bulan Agustus 35.000 sudah organik, 35.000 hektar, dan akhir tahun akan mencapai 40.000 hektar. 2023 itu akan dituntaskan 70.000 hektar, semuanya harus organik dan akan dikeluarkan dengan sertifikat organik. Dan begitu itu berlaku, maka hotel restoran di Bali wajib menggunakan produk pangan yang organik. Dan produk dari luar yang bukan organik akan kami batasi. Jadi harus yang organik supaya Bali betul-betul menjadi pulau organik. Jadi makanan yang sehat dan berkualitas. Dan yang utama adalah tidak mencemari lingkungan. Sekarang dengan adanya pertanian yang organik sesuai dengan perda yang saya keluarkan, yaitu perda nomor 8 tahun 2020, itu cepat sekali masyarakatnya merespon ya, karena nilai jual komoditasnya juga meningkat gitu. Awalnya agak sulit, sekarang sudah cepat sekali responnya. Dan dengan adanya pertanian organik ini mengurangi pupuk kimia dan juga pestisida. Jadi sekarang tanahnya lebih berkualitas dia, lebih tahan dia, tidak padat dia, lembut dia, dan hewan satwa yang ada di alam ini itu sehat dia, hidup dia kembali gitu. Jadi cacing hidup, kemudian kalau di Bali namanya belut hidup, kemudian kupu-kupu hidup. Dulu kupu-kupu jarang, sekarang sudah ada lagi. Juga ini kunang-kunang, ya kunang-kunang sekarang hidup. Ternyata Bapak tahu juga kunang-kunang ya. Saya pikir kunang-kunang itu cuma nama Bali, ternyata kunang-kunang juga ya. Sekarang kunang-kunang udah mulai ada, jadi hidup lagi dia. Jadi tidak saja pangan yang kita konsumsi itu sehat berkualitas, tapi adalah airnya tidak cemar, tanahnya tidak kena polusi, dan itu meningkatkan produktivitasnya malah gitu. Jadi luar biasa. Jadi ini kami bangun dengan kearifan lokal dan kami tuangkan dalam peraturan daerah. Dan target kami 2023 itu semua sawah sudah organik. Kemudian kebun sayur-sayuran dan buah-buahan di Bali ada 200.000 hektar. 154.000 hektar sudah organik. Tinggal lagi kurang 50.000 yang belum organik. Jadi nanti 2023 paling lambat 2024 semuanya sudah organik. Jadi pisangnya organik, manggisnya organik, salaknya organik, sayur-sayur organik dan sebagainya.
semuanya organik. Berasnya beras organik, jadi bagus sekali, sehat. Nah, itu pangan. Kemudian kaitannya dengan alam yang bersih ini juga, maka selain kita mensuplai makanan, kita kan juga mensuplai udara. Gitu. Kan kita menghirup udara. Kalau nggak menghirup udara nggak bisa napas. Jadi udara yang kita hidup juga harus bersih, gitu. Supaya hidup kita sehat. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 tentang Bali energi bersih. Dan energinya dikembangkan dari hulu sampai hilir. Dan kemudian juga di hilirnya adalah dikeluarkan Peraturan Gubernur Bali nomor 48 tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Gitu. Saya sampai rela untuk sebenarnya mengendalikan kendaraan yang menggunakan fosil di Bali. Selain membuat macet, itu membuat polusi karena knalpotnya terus mengeluarkan semburan asap yang membuat udaranya tidak sehat. Kalau udara tidak sehat, yang kita hirup tidak sehat, maka penyakit akan mudah muncul. Mungkin paru-paru, sesak napas, segala macamnya itu. Jadi internis kita akan mudah terganggu. Itulah sebabnya dikeluarkan Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2019 tentang Bali energi bersih. Bali energi bersih ini dari hulu sampai hilir. Yang kami juga tunjukkan adalah Bali mandiri energi dengan energi bersih. Jadi dua kata, Bali mandiri energi dengan energi bersih. Nah, karena itu maka pembangkit tenaga listrik di Bali semua kami transisikan. Harus dengan menggunakan energi baru terbarukan, paling tidak menggunakan bahan bakar gas. Maka yang menggunakan batu bara, menggunakan bahan bakar minyak, kami mulai larang, kecuali yang existing. Yang existing pun kami harus segera transisikan menjadi bahan bakar gas, gitu. Karena itu sekarang mulai dibangun pembangkit tenaga listrik di Bali ini. Dari PLN yang semula di Jawa Timur, sekarang dibangun di Bali dengan kapasitas 2 kali 100 MW di Pesanggaran, dan akan dibangun lagi di Celukan Bawang. Saat ini Bali memiliki ketersediaan energi 1115 MW. Pada saat optimum sebelum COVID, waktu normal itu kebutuhannya 940 MW. Waktu COVID menurun sampai 600, sekarang sudah naik lagi, gitu. Jadi semua pembangkit tenaga listrik di Bali ini kami akan bangun, satu untuk memenuhi agar Bali mandiri energi, dan yang kedua adalah energinya itu harus energi bersih. Jadi bahan bakarnya harus yang non fosil, begitu. Jadi Bapak Bukit Asam minta tolong ini didukung ya Pak ya. Ya itu. Jadi Bukit Asam mungkin harus berubah mulai sedikit, transformasi bisnis sudah harus mulai dilakukan. Nah, gitu. Nah, mandiri energi di Bali sangat penting buat kami di Bali, karena Bali ini merupakan destinasi utama dunia. Ya. 40% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia itu datangnya di Bali, datang ke Bali sekitar 40% itu. Jadi karena itu Bali ke depan pariwisatanya harus berkualitas, naik kelas, dan berdaya saing. Di samping utamanya tentu harus menjaga budayanya. Jadi karena itu kami mengembangkan pariwisata di Bali ini adalah pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Gitu. Jadi pariwisata yang betul-betul menghormati budaya, datang dengan tertib, menghormati aturan di negara ini, kemudian juga dia tinggal di Bali lebih lama dan berbelanja. Itu jangan hanya tinggal lama di Bali tapi nggak belanja,
supaya ekonomi masyarakat di Bali itu juga tumbuh. Selain itu juga adalah pariwisata di Bali ini supaya naik kelas, daya saingnya itu meningkat, maka harus dikembangkan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Maka harus menggunakan energi bersih, energi yang bersih. Oleh karena itulah kami mengeluarkan peraturan gubernur ini dan kemudian sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang penggunaan pembangkit listrik tenaga surya PLTS atap. Jadi hotel, restoran, bangunan pasar swalayan, bangunan perumahan itu kami dorong untuk menggunakan PLTS atap. Nah, kebetulan ini dalam rangka G20, karena dalam G20 itu ada 3 tema yang sangat penting diarahkan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Tema yang pertama adalah arsitektur kesehatan global. Tema yang kedua adalah percepatan teknologi digital. Dan yang ketiga adalah transisi energi bersih. Jadi cloud. Itulah sebabnya dalam rangka G20 ini, mohon izin Pak Dirut, saya mendorong agar jalan tol Bali Mandara ini itu diisi dengan PLTS, karena itu passion yang sangat kelihatan di sini. Kalau ini masang itu semua orang lewat bisa lihat Pak. Dan ternyata yang dipasang ini luar biasa Pak. Ya, jadi sangat indah ini sekarang Pak. Saya terima kasih kepada Dirut Jasa Marga Bali Tol yang telah melaksanakan kebijakan ini, PLTS atap ini di jalan tol Bali Mandara ini. Dan ini menjadi passion yang sangat bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jalan tol ini sekarang saya jadikan sebagai salah satu wahana untuk menunjukkan identitas Bali, sekaligus juga menjadi bagian daripada pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi Bali. Jalan tol ini tentu saja utamanya adalah sebagai sarana transportasi, mempercepat waktu tempuh, nyaman dan sebagainya. Tapi di luar itu adalah kebetulan ada G20 memang dapat momentum yang baik saya. Jadi saya minta supaya gerbang tolnya dicantikin pakai ornamen Bali. Saya bilang gitu. Didesain oleh arsitektur Bapak Wayan Kastawan. Jadi sebelum final Pak, saya presentasikan sekian kali dulu di kantor saya, sudah bagus, baru running, baru lapor ke Pak Dirut Jasa Marga, itu supaya kan keren ini Pak. Nah, saya kira baru tol pertama di Indonesia yang pintu tolnya seperti ini, ya keren sekali ini. Ini kan menggunakan arsitektur Bali. Nanti di daerahnya di Sumatera pakai arsitektur sana modelnya, di Jawa pakai Jawa, di Kalimantan pakai Kalimantan. Kan sekaligus dia menunjukkan identitas budaya juga. Ini passion budaya ini, passion budaya ini untuk di Bali. Karena tol ini kan pintu masuk untuk Bali ini, jadi dia langsung dilihat, oh lihat arsitektur Bali. Sudah begitu lagi pakai aksara Bali. Nah, kan menunjukkan itu bukan aksara Hindu, itu aksara Bali itu Pak. Ya aksara Bali itu. Terus dibikin atasnya merah, bawahnya putih sesuai Pergub nomor 80 tahun 2018. Jadi atasnya merah, bawahnya putih. Jadi sekaligus juga pesan merah putih. Jadi kebangsaan itu, nasionalisme ini dengan kearifan lokal. Juga selain itu lampunya, penerangan jalannya saya minta kasih tis ukiran Bali. Nah, sekarang kelihatan tuh, cakep ini Pak. Ini cakep sekali sepanjang jalan tol ini semua pakai ornamen ukiran Bali.
Sayangnya tiangnya itu yang abu-abu, karena aturan kan katanya harus abu-abu ya. Ya. Kalau diizinkan tidak abu-abu, itu akan lebih indah dia, karena dia warna ukirannya itu, yang itunya kan kuning emas. Dia cocoknya pasangannya sama warna merah sama hitam, itu baru dia kontras. Ini karena abu-abu agak gelap dia, gitu. Kalau merah sama hitam itu dia menjadi kontras dia, karena kuning emas temannya itu Pak, merah atau hitam dia, itu jadi itu lebih indah lagi. Nah itu bagus, sekarang semua udah. Dan terima kasih, ternyata selesainya cepat dan tepat waktu. Jadi akhir Juli rasanya ya, akhir Juli sudah selesai. Makasih kepada jajaran direksi Jalan Tol Bali Menara di Provinsi Bali. Juga ditambah dengan PLTS yang tiang-tiangnya juga ada ukiran Balinya, rapi sekali. Jadi tidak asal masang PLTS, tapi cara masangnya juga indah begitu, lengkung, pakai ukiran besinya itu. Ya. Ukirannya ini ternyata bikinnya di mana ya? Di Jawa ya. Di Jawa bikinnya, desainnya dari sini bikin di Jawa, di Bali belum bisa bikin gitu, bahannya nggak ada gitu. Jadi bagus, ternyata cepet ini. Jadi menurut saya ini bagus saya kira. Nah kemudian yang berikut juga adalah diisi tanaman tumbuh-tumbuhan ya, namanya rumput, rumput Likuan Yu, kok namanya Likuan Yu ya? Kenapa nggak siapa gitu? Kok Likuan Yu itu? Jadi indah sekali, jadi hijau dia itu. Saya perlu menyampaikan waktu saya mendampingi Bapak Presiden tahun 2018 dalam rangka IMF Bank Dunia, lewatin jalan ini dalam satu mobil, beliau bercerita, Pak Gub, ini kasih hijau ini anunya ya, tiang-tiangnya sama pinggirannya tol itu supaya indah itu. Terus saya pikir saya nggak punya uang, yang kedua yang punya jasa marga. Ternyata sekarang baru terjawab nih, pakai tanaman itu bagus ini, tepuk tangan untuk tol jasa marga. Jadi ini jalan tol ini Pak tidak saja berfungsi untuk transportasi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali Pak. Ya. Jadi ini sangat harmonis dengan alam manusia dan kebudayaan Bali. Jadi ini yang saya kira menjadi satu percontohan yang baik. Jadi tidak saja transportasi yang ditampilkan, tapi juga fungsi yang lain yang kaitannya dengan budaya maupun juga kearifan lokal yang lainnya. Luar biasa ini Pak. Saya kira Pak Dirut bisa mendorong ini juga dikembangkan di daerah lain yang punya jalan tol. Sebenarnya bagus sekali ini. Pintu tolnya ini keren banget ini. Ya. Ini kalau di foto di itu saya kira itu saya lihat sangat bagus. Begitu juga mengenai PLTS ini saya minta pasang juga di Angkasa Pura. Ya, sekarang Angkasa Pura juga sudah masang karena Angkasa Pura itu kan landingnya pesawat di situ. Jadi orang banyak berkumpul di situ, juga harus kelihatan menggunakan energi bersih yaitu PLTS Surya. Tahun 2023 saya akan melebarkan ke semua segmen, baik itu perhotelan, restoran, juga perumahan, sektor swasta yang lain untuk menggunakan PLTS ini. PLTS ini supaya betul-betul energi kita energi yang bersih, dan juga itu saya kira seperti tadi disampaikan kan jauh lebih efisien ya, jauh lebih efisien. Kalau mobil katanya ini saya belum nyoba, hanya jadi kalau pakai premium Rp100, kalau pakai listrik Rp20, jadi 80%-nya menghemat gitu. Jadi luar biasa kan ini. Jadi kalau ini digunakan saya kira selain efisien juga
itu akan menjadi ekosistem kita bersih, ramah lingkungan. Nah, itulah sebabnya saya sangat berterima kasih kepada Jasa Marga Tol Bali ini, Tol Bali Mandara ini telah menjalankan kebijakan arahan dari Bapak Menteri, bahkan dari Bapak Presiden, dan selaras dengan kebijakan di pemerintah Provinsi Bali. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih atas keseriusan dan komitmen dari PT Jasa Marga Bali Tol ini dalam merespon kebijakan yang kami jalankan di Bali. Ini showcase yang sangat baik, yang sangat keren. Tepuk tangan untuk Jasa Marga Bali Tol. Tadi dikatakan kalau ini sukses, maka ini akan jadikan role model untuk daerah lain. Harus sukses, Pak. Jadi nggak usah pakai kalau. Sukses udah gitu aja pokoknya. Iya, pokoknya sukses gitu aja. Jadi sehingga dengan demikian ini akan memberi percontohan, dan saya kira fenomena global sekarang ini memang sudah mengarah kepada ke alam yang bersih, beralih ke alam yang bersih. Termasuk juga pariwisata juga saya kira akan bertransformasi pada daerah-daerah yang kuat komitmennya untuk mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan. Maka dengan mengucap Om Awigana Masu Nama Sidam, dengan ini saya meresmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Jalan Tol Bali Mandara dan sekaligus juga di Bandara Igusti Ngurah Rai. Semoga ini akan terus dapat ditingkatkan ke depan dan menjadi komitmen kuat kita bersama sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang telah dituangkan dalam peraturan Presiden. Dan kita semua saya kira berkewajiban untuk menjalankan ini dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sama-sama, baik. 3, 2, 1. Dengan demikian, pembangkit listrik tenaga surya Jalan Tol Bali Mandara dan Bandara Igusti Ngurah Rai pada hari ini resmi beroperasi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan mohon berkenan untuk dan penamping berkenan meninjau.